Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang bertema perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Di kehidupan sekarang ini, sering sekali kita melihat dengan jelas perbedaan orang kaya dan orang miskin. Orang kaya selalu dihormati kemanapun dia pergi. Sedangkan orang miskin tak akan pernah bisa dihormati. Ini terjadi nyata di dunia sekarang, yang notabene selalu memamerkan kekayaannya supaya disegani dan dihargai orang banyak. Orang kaya selalu bisa membeli apapun yang dia mau dan selalu bisa kemanapun dia pergi. Dan prinsip orang kaya tak pernah salah karena bisa menuntut kembali. Orang miskin jangankan bisa membeli dan kemanapun dia pergi, dilihat orang saja tidak. Bahkan jika boleh diludahi dan disiram air supaya pergi dari hadapan orang kaya, baik itu di depan toko dan lain sebagainya. Orang miskin hanya selalu mendapat perilaku yang tidak baik dari orang kaya dan selalu diperbudak. Jadi kaya dan miskin ini adalah dua tingkatan taraf kehidupan dan perekonomian yang menentukan status seseorang. Orang kaya dinilai telah berkelimpahan dengan materi dan harta, sedangkan orang miskin adalah mereka yang hidup serba kekurangan dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pertama, saudara-saudara, orang yang menganggap dirinya benar, seorang yang mengandalkan kebenaran dirinya sendiri, bisa berarti meyakinkan bahwa dirinya orang benar. Kita bisa melihat dari doa orang Farisi yang bukan sekedar meyakinkan kebenarannya sendiri, melainkan memegahkan kebenaran itu di hadapan Allah dan orang lain. Bagian awal doa Farisi sangat mengecoh. Dia memulai dengan ucapan syukur kepada Allah, tetapi selebihnya tentang dirinya sendiri. Bukankah seharusnya ucapan syukur di hadapan Allah tentang apa yang Allah lakukan pada kita? Kejadian seperti ini sangat lazim sekali. Doa telah dijadikan ajang pamer diri. Ucapan syukur kepada Allah dimanipulasi untuk menunjukkan kelebihan diri sendiri. Bukankah hal yang sama kita temukan di kehidupan kita sehari-hari? Baik itu berbicara dengan teman kantor, teman kerja, unggahan-unggahan kita di media sosial sebagai orang Kristen, prestasi anak, saudara, kekayaan atau diri sendiri ditonjolkan tetapi disamarkan dengan ucapan syukur kepada Allah. Kita menyampaikan kata-kata yang terdengar rohani dan memang hal ini semakin membudaya di tengah-tengah kita. Orang Farisi bukan tanpa alasan dia berdoa dengan kesombongannya atas dirinya sendiri. Dilihat di zaman itu, dia tidak sama dengan orang lain yang melakukan kesalahan dan kejahatan yang nyata. Jadi wajar saja dia menyombongkan diri di dalam doanya di hadapan Allah. Karena dia pun melakukan perintah-perintah Allah, tidak melanggar perintah dalam Alkitab.
Di sisi lain, dia melakukan lebih dari standar kerohanian pada saat itu. Tapi jangan salah saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mereka ini hanya orang-orang yang memanipulasi diri ya. Yang di depan orang banyak adalah orang-orang suci. Sedangkan mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan kepada orang-orang. Kedua, menganggap semua orang rendah ini bukan hanya sekedar berbicara tentang anggapan, melainkan tindakan verbal. Kata yang sama juga dikatakan pada Herodes dan pasukannya yang menista Yesus selama proses pengadilan. Artinya yang sama kita temukan dalam doa orang Farisi. Secara umum memang orang Farisi mempunyai alasan menempatkan dirinya di atas pemungut cukai. Para pemungut cukai ini dianggap rendah dan penuh kebencian oleh masyarakat. Mereka dianggap sebagai antek penjajah dan menyengsarakan bangsa Yahudi. Sedangkan orang Farisi merupakan pemimpin masyarakat dan juga pemuka agama pada saat itu. Jadi secara sosial saja orang Farisi memang memiliki keuntungan daripada para pemungut cukai. Orang Farisi ini menilai diri mereka di hadapan Allah lebih tinggi daripada pemungut cukai. Semua yang baik dipaparkan supaya Allah terkesan pada hal yang Allah mau, supaya mereka terkesan dengan semua kebaikan. Orang Farisi ini menilai diri mereka di hadapan Allah lebih tinggi daripada pemungut cukai. Semua yang baik dipaparkan supaya Allah terkesan, padahal yang Allah mau supaya mereka terkesan dengan semua kebaikan Allah. Orang Farisi telah salah menggunakan ukuran kelebihan di hadapan orang lain, tidak pernah berlaku di hadapan Allah. Di mata Allah, semua kebaikan manusia hanyalah seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Tuntutan Allah bersifat mutlak. Setiap orang wajib memelihara seluruh isi Taurat. Galatia 3 ayat 10 mengatakan, yang melanggar salah satu dari perintah tersebut artinya melanggar keseluruhan Taurat. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Jika kita melihat seperti ini, orang Farisi sama sekali tidak ada kelebihan maupun keuntungan dibanding dengan pemungut cukai. Jadi, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perumpamaan ini kita bisa mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah kita semua sama. Tidak ada perbedaan Farisi, pemungut cukai. Yang Allah mau kita semua datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Amin.